sini, duduk denganku, pakai gelasku, tak perlu malu. Salam alkohol tanpa botol, salam alkohol tanpa botol, salam alkohol tanpa botol, salam alkohol. Selamat datang di podcast Ngomongin Apa Aja. Yeah. MB itu berdiri kapan sih sebenarnya? Tahun berapa? Tahun berapa? Masih ada yang ingat ya? Enggak, gua nggak ingat. Steven kan dari pertama kan? Dari pertama sama saya. Tahun berapa sih? Ingatannya. Oh, tapi saya lupa juga. Kelas Tahun berapa? pada saat itu? Oh, udah nggak sekolah dong, Om. Udah nggak sekolah. 2014 akhir kayaknya. Kayaknya dia yang paling ingatannya. Iya, dia yang paling ingat. Walaupun hanya menonton. 2014 akhir. 2000 menjelang 2015. Iya. Waktu di Blues Hero itu kamu bilang serius main band 2015. Iya. Berarti memang 2014 akhir mereka bikin. Iya, saya penonton. Masih penonton. Betul. Benar. Oh. Nah, Bener. Kayaknya benar. Saya Oh. lupa juga. jadi oke. Rencananya ada lagu baru, betul? Rencananya ada lagu baru itu kata manajer. Gimana? Berarti dia yang bikin lagu dong? Bukan. Hah? Dia yang bikin bahasanya bikin planning, timekeeping gitu. Konsep. Business plan deh. Business Iya. plan. Bisa biasa IO bisa. Dia bisnis plan, makanya nggak berhasil gara-gara dia. Business plan-nya Gagal terus. Oh, jadi rencananya ini harus bikin lagu atau album baru, Iya. minimal begitu. Kayaknya Colornya tetap ya? apa mas? Colornya tetap? Tetap kayaknya. Tetap ya? Kayaknya gini. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Saya masih bingung, colormu ini kemana sebenarnya? Dari mana sih belum fix ya kayaknya. Eh? Tapi ini udah kayaknya. Ini kayaknya yang terakhir ini udah beberapa tahun itu gitu Perfect. sih. Awal-awalnya kan ya blues and jazz Iya, gitu. sempat Awal-awal. tradisional. Sempat tradisional. Tradisional blues maksudnya. Tradisional blues yang shuffle. Oh. Nah, tradisional blues. Nah, sempat berbuat single trial ke beberapa kota gitu kan. Trial mandiri lah, bahasanya tur mandiri. Ternyata udah banyak kan gitu. Kurang menarik kayaknya gitu. Kebanyakan yang kayak gitu. Tradisional atau lebih ke Jimi Hendrix yang model 70 psychedelic 70-an udah banyak. Waktu itu kita pernah nyoba juga ya. Tapi di luar kota ternyata udah banyak karena kan skalanya kan kalau udah main digital kan skalanya udah nasional bahkan gitu. Jadi kita cari yang paling fresh, paling unik, tapi nyaman gitu. Pada akhirnya nyaman ya udah mainin. intinya enak dimainin. Jadi sekarang lebih ke tetap rootsnya blues, cuman mungkin modern lebih ke doom blues gitu ya. Doom. Kayak apa sih Doom itu? Banyak doom itu kayak dia lebih berat aja mas, lebih dengan riff yang berat gitu. Mungkin kalau Tonnya kali ya. tahu Black Sabbath lah ya. Nah, Black Sabbath. Cikal bakalnya dari Black Cuma Sabbath. tapi blues gimana ya Om? Iya. Tunnya kali ya. Lebih. Komersilnya Black Sabbath lah. Model-model gitu, tapi lebih modern mungkin. Kalian mikirin komersial ya sih? Saya mau tanya nih, karena orang bermusik, Iya. beberapa orang itu pengennya lagu itu melekat di kupingnya pendengar atau penonton. Itu kan tuntutannya adalah komersialitas, Iya. catchy sifatnya, mudah didengar, mudah dinikmatin. Seharusnya kan begitu. Betul. Nah, terus kalian sendiri mengejar itu nggak? Kalau saya mungkin di band ini dulu awalnya berpikir gini mas, masih idealis banget lah, maksudnya masih
mungkin suatu saat nanti blues bakal diterima orang gitu, jadi tetap hajar aja gitu. Tadinya berpikir begitu, tapi pada akhirnya proyek-proyek komersil itu saya aplikasiin di perahu yang berbeda. Perahu yang berbeda. Kayak Tuan Robertus gitu. Jadi MB Group ini berjalan sesuai dengan root awalnya, jadi udah nggak mikirin lagi masalah komersil lagi, udah masalah Sudah udah masalah produktivitas saja. Sudah. masalah produktivitas, masalah soul gitu Masalah aja. soul, Udah. ya. Karena udah lama juga berjalannya, jadi udah bukan masalah komersil Dan lagi. itu nggak masuk di dalam item strategi, nggak masuk di situ ya, manajer. Manajer. Nah itu manajernya yang kalau soal itu. Kalau itu sih sebenarnya gini sih. Oh. Kalau masalah komersil itu gimana ya bahasanya? Sekarang ini udah nggak bisa lagi dipatok gitu. Kayak misalnya Melayu yang bakal naik gitu. Itu udah. Iya, maksudnya udah Seluruh genre itu punya Penikmat. Penikmat. itu setuju. Tetapi seluruh genre pun itu punya apa ya, semacam unsur popnya itu ada. Pop itu maksudnya itu biar mudah diterima. Oh, iya. Taruhlah punya itu blues. Giliran touch popnya itu muncul supaya lebih komersial, mudah meluas segmennya. Oh ya kayak mungkin kayak Pancasona gitu kita. Ya itu kita udah pernah nyoba dulu kan ya kayaknya. Iya. Udah pernah nyoba. Oh, pernah nyoba. Udah pernah nyoba dulu. Udah pernah Iya, nyoba dulu kayak sejenis blues tapi country tapi kayak ngepop gitu. Udah pernah nyoba, nggak begitu oke, dan satu lagi nggak nyaman kita maininnya. Akhirnya saya mutusin untuk pengemasannya aja deh. Kita main seperti biasa, cuman pengemasan nanti gimana gitu, biar lebih komersil. Berarti masalah soul di sini. Iya, udah Betul, main ya? nyaman aja itu. Makanya album terakhir itu udah materinya begini, benang merahnya begini. Masalah bisnis plan, bahasanya bisnis plan, ya itu Krishna udah terserah single Strateginya ya, yang mau strategi. di up, terserah dengan artwork yang bagaimana terserah. Nah terus rekamannya modelnya Artwork itu visual berarti. visualnya Ya, gitu. visual. Itu siapa yang ngerjain? Seniman dari Salatiga. Untuk yang album kemarin ya. Album kemarin dia. Album kemarin. Termasuk Blues Hero juga? Oh, Blues Hero seniman dari sini. Siapa? Irfan Lamo namanya. Oh. Tapi kalau yang EB Group album kemarin namanya Andreas Titus, seniman dari Salatiga. Yang garap ini ya, grafisnya. Iya. Grafisnya. Iya. Visualnya gitu. Wow. Visual kerja sama dia satu album. Seperti itu kalian memberikan nilai finansial nggak ke senimannya? Nah itu masalah manajer itu. Kasih. Oh gitu. Cuman mungkin nggak standarnya dia. Nggak sadar dia. Tapi yang bisa kami kasih cuman jadinya kolaborasi dengan dia. Dia pun ada nama di situ. Iya. Seperti Iya. itu. Itu namanya barter deh ya. Barter talent deh ya. Soalnya garapannya lumayan serius. Serius Iya. banget. Kalau Om Pung lihat serius banget itu. Coba di-share nanti. Oh, iya. Di WhatsApp ya. Ya, itu garapannya sebenarnya garapannya harusnya mahal. Harusnya mahal. Artworknya. Harusnya mahal banget kalau saya pribadi menilai itu sebagai dalam kacamata finansial tuh mahal ini. Iya. Oke. Terus yang bikin kalian bertahan itu apa? Fanpage-nya gede atau apa nih saat ini? Jadi Kalau saya udah terlanjur cenderung bahasa sekalian. gitu. Udah terlanjur. Tapi nggak juga sih sebenarnya ini kayak kalau saya pribadi nggak tahu kalau mereka ya. Di MB Group ini perahu yang berbeda itu tadi mas. Jadi idealisme yang berbeda yang bisa saya masukin gitu loh. Kan ada yang band yang bisa saya buat jadi pop, ada yang band yang bisa buat reguler bahasnya sekarang, ada yang entertain wedding dan kawan-kawan. Tapi ada satu sisi yang saya harus saya pelihara ya di Idealis. sini. Betul. Jadi nggak bisa satu perahu untuk banyak gitu model gitu lah mas. Band kalian ini sebenarnya orientasinya adalah panggung ya, kayaknya. Atau jual fisik atau apa? Live sih ya, live Ya, stage ya. Live Tapi ya, stage. di posisi begini nih, apa lagi ngerencanain virtual stage atau apa? Belum Belum. masih single sih kayaknya.
single itu tadi. Nah, single obrolin. kalau single kemana itu rilisnya? Kalau nggak ada Ya, stage digitalan. Mungkin digital dan Nah. juga kayak boleh di-share nggak? Kalian strateginya kalau digital melalui apa? Spotify Wah, kayak melalui bisnis planner. apa? Gimana, Pak? Iya, Pak. Kayaknya umum deh. Kemana? Seperti Spotify dan Spotify. lain-lain. Tapi kalau yang untuk album terbaru besok, saya lagi pendekatan ke beberapa label. Semoga bisa diterima. Nah, yang platform digital seperti Spotify apa lagi yang bisa ngejual apa Produk MB Group. produk MB Group. Umum sih YouTube kayaknya sekarang. Oke, kalau YouTube kan biasanya bentuknya video. Spotify berarti kan audio aja ya. Iya. Bisa dilihat nggak sih rate kita punya ratingnya semacam apa itu? Ada nggak? Nah, kalau Ada spot, tuh yang sering ngecekin Chris. Ada. Nah, gimana hasilnya? Sebagus apa? Kan nggak apa-apa di share. Kalaupun perlu pembenahan ya koreksi internal. Kalau di MB Group sendiri saya lebih konsen ke YouTube sih, Om. MB Group malah konsen YouTube. Saya belum pernah dibagi itu YouTube-nya. Saya lebih konsen ke YouTube. Soalnya lebih apa ya? Transparan yang melihatnya untuk viewersnya dan lain-lain. Kalau udah ke Spotify dan lain-lain tuh label itu suka nggak mau ngasih asli ini ya, report aslinya. aslinya. Gitu. Oh, itu ada ya? Report ada. Ada. Oke. Ada. Reportnya ada. Spotify. Cuman untuk sekarang MB lebih ke YouTube sih. Gitu-gitu. MB. MB Group lebih. Sudah berapa lagu yang diupload di YouTube? Seluruhnya kan? Enggak. Apakah Tapi cuma kayak live session Live gitu. session. Live session ada berapa video? Sudah. Kita Aku collab lupa sih aja ya. aku. Live sessionnya juga collab sih kita. Banyak yang kolaps. Kolaborasi sama juga. YouTuber apa live perform apa gitu. Iya, produksian. Jadi kita main. Apalagi terakhir ini kan nggak ada panggung, nggak ada apa. Iya. Banyak live session jadi. Covid begini ya. Jadi banyak kolaborasi sama YouTuber juga. termasuk Ombo. Masuk Ngomongin apa aja? ngomongin apa aja. Ngomongin apa Iya. aja. Nanti ya kita mainin ya. Oke. Tentunya MB Group loyal fans banyak, Datang dan pergi lah. datang dan pergi. Karena udah lama juga kan ini band ini. Tapi ada. Kalaupun 2015 ya, 2014 akhir anggap 2015 awal ya kan. Berarti berapa tahun tuh? 5 lebih. tahun. Iya. 5 lebih ya. 5 tahun lah. 2020. Nah, kamu ngajar aktivitas lainnya. Aktivitas lain main reguler juga. Enggak. Saya Ngobrol ngajar regular. juga. Oh, ngajar saksofon ya. Iya. Iya. Semua lah dia. Steven ngajar juga. Saya ngajar juga. Saya di GRSD. Di mana tuh? Gilang Ramadan. Dekat Oh, Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Gilang ini apa suara Mas bukan? Udah ini San. Udah enggak ya? Udah enggak. Se ini lagi sekantor Udah nggak lagi. serumah ya. Nggak serumah lagi. Oh, tapi dulu di situ ngajarnya Dulu di situ. di suara Mas ya, termasuk ya. Suara Mas tuh lebih ke kayak shopnya gitu kan dia. Oh, tokonya. 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 Terus untuk sekolahnya di atas. Sekolahnya di atas. Oke. Mau nanya apa nih? Podcast asik, kapan aja kita ngomong. Kapan aja. Oh iya. Anggap aja gini, yang tadi jadi. Aku nggak suka ngulang pertanyaan sebenarnya. Tapi kalaupun boleh ditanya tadi, gitar apa pengaruh? Banyak. Yang main-main slide tadi. Oh, yang sekarang lagi dikulik Yang gitu dikulik. dia lagi suka, lagi ngulik Sedley Jones. Sedley Jones. Nah, terus ya aku itulah. begitu inget gitar tadi, inget gitarmu itu pakai kotak apa itu ya? Oh. Kotak Itu- pisau ya kayaknya ya. Nah, itu gara-gara itu, Mas, gara-gara aku belajar Kotak rebus slide. ya? Bukan. Gara-gara belajar slide. Terus mempelajari historinya nih kan, kalau kita nggak tahu budayanya kan juga susah kan. Belajar historinya ternyata dulu ada sejarahnya, mereka itu pakai diddley bow namanya, dari kotak cerutu. Gitar orang-orang
zaman perbudakan, kulit hitam, pakai kotak cerutu, punya majikannya jadiin gitar. Nah itu ada sejarahnya, Terus snacknya? ada komunitasnya sekarang. Sampai sekarang masih bertahan mereka. Oh, itu kotak cerutu emang ya? Kalau yang aku ada dua, ada yang kotak cerutu 1, senar 4, ada yang senar 6 itu kotak pisau keramik dari Kotak pisau keramik. iya makanya jadi ada pisau keramik dari Cina gitu dia pakai kotak gitu. Nah itu dibuatin sama temen yang di Bogor, ada Kretsi namanya. Kan Berarti sering aku ada pintunya untuk buka begitu? iya ada. Tapi itu dimatiin dulu kali ya? Udah dimatiin dulu, udah di tapi sebenarnya bisa juga kalau mau dibuka buat saweran. Sampai dagang, saweran ya? Oh gitu. Oke. Oh, tapi necknya pakai apa? Necknya ya pakai kayunya, maple. Enggak, necknya pakai Gitar lah, neck gitar. biasa ya. Jadi buat ada yang ininya hitungannya gitar, scale-nya. scale-nya gitar semua. Scale-nya gitar Ya, semua, karena udah modern kan. Ya nggak mungkin ya. Tapi kalau orang-orang yang ada ya yang pakai cangkul apa segala macam. Oh itu ada Ya itu kan? kalau Main blues pakai slide segala macam, pakai scope ya, scope. Skop ada, itu orang Australia itu Justin Australia. Johnson itu ada. Itu mainnya Pakai skop iya benar. Ini kayak kemarin gua kasih lihat yang kotak itu juga ya. Tinggal dikasih Bisa ya, pick up saya? aja sama dia, Iya, kan senangnya jadi. apa, terus ininya tetap itu lagi kalau nggak salah. Iya. Tapi iya benar. Iya, dia dikasih dryer-nya di atas gitu kan. Nah, Terus itunya tetap itu. kayunya nggak tahu kayu apa padahal itu. Gitu. Ya itu yang versi modernnya juga lah. Mungkin itu yang sekarang yang mempengaruhi perubahan-perubahan dari dulu cigar box gitar jadi yang aneh-aneh itu. Cigar box, punya itu cigar box ya, salah Cigar satunya. box. Itu yang 4 senar, yang cigar Yang box. 4 senar dari kotak cerutu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu keunikan dari MD Group. Oh sempat. Dulu sempat ya kita sempat nyoba. MB Group ini banyak eksperimen lah. Iya, eksperimental. MB Group ini asli banyak Banyak eksperimen. tingkahnya lah ya. Hah? Banyak tingkahnya. Banyak tingkah bener. Nggak pernah. Dulu itu nggak pernah duduk di satu bentuk musik. Nggak di satu zona nyaman gitu kan ya. Tapi tetap rootsnya tetap blues. Cuman dulu teks, wah kita coba ini gitu. Sampai lupa lah udahlah. Jarang ya kita bawain lagu yang kayaknya dalam 1 tahun itu selalu ganti lagu ya. Jangan sih 1 tahun, tiap manggung juga beda lagi. Bahkan dengan lagu yang sama kadang pernah Beda aransemen. beda aransemen. Pernah coba juga. Apa ngaransemennya pas di panggung aja? Pernah juga coba eksperimen gitu. Kita ketemu di panggung ya. Sinkron. Dan Ya udah karena sudah tahu trik masing-masing. Oh ini Iya. udah selesai, Iya. oh ini lanjut masih. cuman akhir-akhir ini 1 tahun terakhir ini ketemu porsi latihan ya. Ini baru 1 tahun ini kita Intens. barnya sesuai ya. Oh, Iya. barnya udah Jadi kita panggung barnya sama baru 1 tahun Ini sebelum-sebelumnya. dari tadi saya nanya soal urusannya gitar. Terus kalau yang main second gitar, lu soul-nya dapat dari mana kalau menggunakan strat? Jalan yang kupilih menjebakku dan mengikat, dan di ujung jalanku tak usah
tak akan mati. Muda energi gila, terjebak dalam guru yang hitam, tak akan mati. Rencana solar. Dapat masih tetap. Nah itu perjalanan yang berbicara. Wes. Serius om, itu perjalanan Karena yang ritme, berbicara. itu kan ritme seharusnya. Perjalanan yang berbicara. 2 tahun saya ini, 2 tahun saya jalan ganti-ganti sound, ditolol-tololin itu yang ujung tuh. Kalau lagi salah ini tolol-tololin saya, goblok dipanggil ya. Sangat. Sekarang udah enggak. Lebih bijak ya sekarang ya. Udah bijak ya. Enggak, karena dia udah ngerti. Udah ngerti ya. Udah timingnya udah nggak usah diomongin, udah paham masing-masing sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dia juga bukan riff bass sih ya sebenarnya ya. Sebenarnya bukan. Soalnya juga bukan bass sih sebenarnya dia. Sebenarnya bukan. Nggak tahu dah dia. Dulu tuh zaman ditolol-tololin karena dia main kayak bass. Iya. Tapi gini sih, beberapa orang yang habis kelas saya di 2 tahun terus saya nyaman nih dengan sound ini nih gitu. Lu ngomong kayak gini, gimana sih caranya lu bahasa tetap dapet tapi tengahnya itu ada gitarnya. Padahal yang saya mainin gitar-gitar aja. Saya nggak tahu menurut dia itu kayak bass. Nah gitu akhirnya, oh gini ya cara ajar, gue udah tahu. Jadi pengalaman paling unik itu dulu saya mikirnya dulu karena kita so eksperimen aja ya dulu, karena eksperimennya terlalu berlebihan makanya pada nanya. Tapi kita pernah satu kali waktu itu kita namanya udah MB Group apa MB3, main di TV nasional mas. MB3. MB3 itu udah. MB3 dulu masih MB3 tapi formasinya udah gini dan musiknya kita udah bener-bener udah jalan gini ya. Seperti gini. Udah jalan seperti ini. udah kayak gini. Ini kan main di berubah TV. cuma gara-gara dia ini keluar nih sempet nih. Dia sempat sebenarnya nggak keluar. Sebenarnya nggak keluar. Gue dikeluarin. Oh, Kebijakan kita dulu. Nah pokoknya sempat main di TV nasional, satu panggung di Global TV dulu mas. Apa acara itu? Acara DCDC. Oh, DCDC. Iya, jadi satu panggung sama konspirasi. Oh. Konspirasi itu gitarisnya si gitarisnya coklat itu Edwin ya? Edwin apa Erwin ya? Terus Drummernya vokalisnya Marcel. Cukup Hanik. Vokalisnya Gerang, drummernya Marcel Siahaan. Penyanyi Iya, itu. iya. Penyanyi jazz. Iya, penyanyi Jesse. penyanyi itu dia main drum di situ. Oh iya. Nah, dia ngeliat format ini banyak nanya gitu. Ini ya, bahasa Iya. gitu. Saya ini waktu saya typing itu, saya ini heran. Kok konspirasi ini personilnya ngeliatin saya kayak mau nyidang itu kan? Apa saya ini salah mainnya? Terus? Lumayan tuh jangan salah samping saya pas typing itu si band Mereka itu yang nontonin ya. Iya. Salah nih gua. Waduh, salah Gua nih. kayak gini, gue kayak gini-gini aja dia udah kayak gitu, udah juga enak-enak aja. Kelar itu ditanya, lu pakai apa sih? Ininya kok bisa dapet subnya ini? Iya kah? Kata gua. Padahal lu nggak melakukan apa-apa ya. Padahal lu nggak melakukan apa-apa ya. Enggak. Ya tetap aja. Terus ininya efeknya dong. Gimana tuh maksudnya? Di cube-nya di setel juga kan tetap flow-nya digedein tuh apa gitu. Iya sih. Cuma Sama itu aja, beatnya. sama apa? Jari. Selalu ini tuh agar ya saya nggak bocor nih. Ngopi dong. Ngopi apa ngerokok? Udah habis ya? Dua-duanya dia. Bocor. Nah, abis ini main ya kita ya? Oh iya. Main apa?
Gak bisa akustik teman. Bisa. Bisa nggak? Kamu pakai nilon berarti? Nggak, saya gitar. Dia vokal aja. Kayak Apa, trekan. sikit-sikit apa? Ada? Bawa? Enggak. Bawa. Enggak bawa. Ya udah kahon aja deh. Kahon pakai kursi ini. Iya. Nanti coba kita lihat lah Om. Lihat Oke. keadaan. Lihat keadaan Om. Ya. Target dari kalian Wah, sendiri ini terhadap berat nih pertanyaan. terhadap MB Group ini mau dibawa kemana? Targetnya apa sih sebenarnya? Kalian pengen penjualan atau ya produktivitasnya diterima semana atau apa? Targetnya ya. Kalau keinginan pasti semuanya pengen jauh se hebat-hebatnya deh. Target paling jadi yang realistis. Pak Manajer, Kelar pandemi saya pengen tur kelar pandemi pengen keluar targetnya. targetnya. Karena ini kemarin pas rilis kan pas pandemi, jadi mau tur juga susah. Betul. Itu sih kalau saya, tapi kalau yang lain. Bagas? Ya mungkin sama sih mas. Cuman kalau target itu kan target dekat ya. Ya, jangka panjang dong. Kalau jangka panjangnya sih saya nggak muluk-muluk sih. Kalau dikasih sehat ya pingin main aja terus lah sama MB Group lah, mungkin sampai punya anak cucu istilahnya mereka juga. Pingin aja Apa konsisten gitu juga? Band happy lah Om. Band happy? Band happy. Band happy. Ya, yang penting konsisten, yang penting konsisten. Oh. Jalan aja, mau ada yang suka. Tapi mau ada nyaman. yang enggak. Cepat nyaman dengan band ini. Nyaman. 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 Itu yang paling penting. Lu diupdate 2 bersaudara, ya kan? Kalau nyaman itu luar biasa berarti. Ya, pokoknya selama bermusik nyaman loh Om. Berarti dia musisi kan? Iya, memang iya. Musisi Ini beneran bertiga maksudnya. ini Bertiga full musik bertiga semua. ini full nggak ada pekerjaan lain, memang udah memutuskan bermusik bertiga. Itu kan memang udah sempat kita obrolin. Lo mau kerjaan nggak? Karena pengalaman yang udah dalam satu band, kalau ada satu yang setengah-setengah, ada yang musik sambil ngantor misalnya, Iya. itu agak susah. Oh, pasti. Nggak sejalan. pribadi. Jadi bertiga ini kebetulan untuk project yang idealis ini 100% musisi udah enak jadi. Nah segini tanggal segini buat ini lebih enak, lebih mudah. Jadi memang makanya kenapa salah satu rahasia bisa jalan terus mungkin salah satunya itu 100% pure fokus di musik. Fokus di musik. Jadi kalaupun yang sedikit berbeda adalah ngajar paling ya. Reguler juga dia sama. Reguler juga. Iya Pak. Kafe. Sama? Ini sama dia juga. Karena dia nggak. Dia enggak. Dia weddingan dah fokus. Apa? Band apa? Iya, band reguler aja. Judulnya? Judulnya Alah, band orang nggak terkenal. Terkenal MB Group. Nggak terkenal. Nggak terkenal. Nggak usah dibahas. Sebenarnya malah setiap kafe kita namanya beda ya. Iya. Oh, Aneh kan Pak? Itu karena bukan saya yang megang. Kalau saya pasti konsisten namanya. Oke. Kalau targetnya pengen ngeband selamanya. Kalau Steven sendiri Apa itu Om? soal MB Group ini targetnya mau kemana nih? Ya itu saya yang penting konsisten aja Om. Yang penting konsisten, ya kita happy aja lah men. Jadi happy band ya? Happy band. Kalau dia tadi pengen dari jangka pendeknya, karena dia mikirin dengan kerasnya Iya. gimana ngebangun ini. Makanya kita jadiin dia manajer Om. Iya, karena dia paling berpikir dia. Kalau bisa Oh, mikir ya? nggak ada yang mikir. Oke. Nggak tahu diri. Dia nggak mikirin apa-apa. Terus dalam waktu dekat ini kan direncanain rilis single, berarti sudah membuat plan lagunya. Ada. Sudah ya? Kan sudah. Eh? Modalnya belum. Itu berarti recordingnya. Kalian ini recordingnya di mana? Ada di Brokibo Records namanya. Kalau home recording nggak cukup ya? Ya home recording Itu home recording. Ya. Bayangnya home recording itu kami nggak mampu. Maksudnya home recording kita sendiri gitu ya? Oh, kita sendiri. Iya, mau di rumah kita sendiri Alatnya belum ini sih. Sebenarnya bisa aja sih kalau ngejar gitu, cuman makin kesini saya mempelajari itu ada posisinya masing-masing sih Om. Kayak ini Om jadi kan Mas Pur. Nggak apa-apa dia. Ini Mas Gariban. Ada kayak sound engineer itu punya kupingnya sendiri, punya skillnya Iya. masing-masing. Saya setuju Setiap itu. tempat itu ada Saya setuju. Saya nggak Bidangnya. ada bidangnya. Iya. Pernah nyoba juga
juga dulu kita sendiri kan, zaman kapan gitu. Ternyata Memang beda banget sama setelah yang dipegang ditangani orang. yang benar-benar fokus dalam dunia recording. Ya, Beda banget gitu, Mas. Beda banget selera musiknya. Terus mastering, belum kita ngomongin masteringnya, beda. Kalau kita dengerin juga berulang-ulang, nanti pas kita mainin bosen biasanya sih. Kalau dengerin lagi, kalau mixingan gitu biasanya kan. Jadi itu tadi kenapa nggak dipegang sendiri? Nah, Beda. Taste-nya beda. bisa di-share nggak lagu yang paling hits menurut kalian dari MD Group? Kalau yang paling hits, nggak tahu ya. Pancasona namanya. Lagunya Pancasona. Nama albumnya Pancasona Melanda Albumnya. Bumi. Nama albumnya Pancasona Melanda Bumi, tapi track yang paling hits itu namanya Pancasona. Kayaknya album terakhir ya. Iya, itu album. Iya, album Soalnya kemarin. saya tahu kalian promo pasti. Saya tahu kita bawa strategi. Aduh. Betul, itu album terakhir. Album terakhir. Paling banyak yang tahu lah. Album terakhir dan pertama kayaknya. Iya benar. Album terakhir bukan terakhir, album pertama itu sebenarnya. Album terbaru. Album terbaru. Karena sebelumnya kan single aja. Gitu. Iya. Kalau album baru sekali. Baru Baru satu yang Oh iya, kemarin sempat, sorry, pura-pura lupa. Iya, justru MD cuma satu. Tadi kemarin Sunset Killa yang nomor 3 ya. Iya. Kali ada yang ikut Sunset Killa nggak ada? Nggak. Nggak ada ya. Ini selalu beda nih ya. Iya lah. Harus ya? Iya. Manajer. Enggak. Kasih nggak reguler, jadi saya harus memperbanyak perahu. Tapi dulu reguler juga. Enggak juga. Oh, terus cerita. Oh, apa enggak? Dia ngomong, dia reguler juga. Oh, Wedding Iya. Reguler enggak. Entertain wedding gitu-gitu. Gitu-gitu ya. Mm-mm. Sudah apa-apa. Oh, Mas iya. Men. Iyalah. Itu periuk nasi. Betul. Iya betul. Oh, itu kan perlu digarap juga. Oke. Lebih lanjut lagi, kira-kira pengen cerita apa tentang MD Group? MD Group tuh apa sebenarnya, band yang kayak apa menurut kalian yang pengen disampaikan sama audiens nih? Kalau band yang kayak apa ya, itu tadi ya, band yang jelas band idealis lah, band blues dengan konsep yang mudah-mudahan beda. Dan terus dengan image yang terbaru itu sekarang lebih ke dark ya. Dan juga kami manggungnya itu karena nyoba konsep pakai atribut topeng gitu, Oh. biar nggak terlihat. Bukan. Gimana ya jelas? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu Biar dapat doom-nya mungkin Om ya. Roomnya, Nggak ada bukan. gotiknya. Oh enggak ya. Enggak ya? Itu sebenarnya ide manajer juga kayaknya sih ya. Ide manajer. Bukan. Oh bukan. Topeng itu yang aku sorry, belum lihat. Belum Belum lihat. lihat. Kayak apa topengnya? Apa masker itu apa? Jadi setiap live begitu berusaha. Oh, nanti saya kirim. Nanti dicek lah. Setiap live begitu. Tadi mau interviewnya mau pakai topeng, cuman ini nggak mungkin.